Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab Nasaihul Ibad yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita telah sampai pada maqalah yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-maqalatu sadisata asyarah. Maqalah yang ke-16. Qila anna syahwata tusirul muluka abidan. Dikatakan bahwasanya sesungguhnya syahwat itu akan menjadikan seorang raja menjadi hamba. Was-sabru, sedangkan kesabaran, yusirul abida mulukan, sedangkan sebaliknya kesabaran itu akan menjadikan seorang hamba akan menjadi seorang raja. Jadi hasil yang didapatkan daripada orang yang mengikuti syahwatnya, dia akan, yang tadi posisinya sebagai seorang raja, akan menjadi seorang hamba atau budak. Sedangkan dengan kesabaran seseorang yang tadinya adalah seorang hamba atau budak justru akan menjadi raja. Nah, kalimat ini mengandung pengertian yang begitu dalam, dan Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan keterangan dan penjelasan. Sebagai contoh daripada perkataan ini adalah apa yang terjadi pada kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam dan Zulaikha. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, sesungguhnya syahwat seseorang itu akan menyebabkan seorang raja akan menjadi hamba atau budak. Fa inna man ahabba syai'an fa huwa 'abduhu, karena sesungguhnya barang siapa yang mencintai sesuatu, maka ia akan menjadi budak atas sesuatu itu. Nah, kita telah banyak mendengarkan kisah bahwasanya seseorang bisa saja menyerahkan dirinya dan menyerahkan kekuasaannya sebab sesuatu yang ia cintai. Maka seseorang yang mengutamakan syahwatnya daripada akalnya, daripada imannya, maka akan jatuh terperosok kedudukannya dari keadaannya sebagai seorang penguasa atau raja menjadi seorang hamba, yakni hamba daripada apa yang ia cintai itu. Nah, di sini dikisahkan kisah daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Masyhur dikisahkan bahwasanya yang menjadi cerita daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam dan Zulaikha itu pada awalnya adalah ketika Nabi Yusuf itu dipenjara. Nabi Yusuf itu dipenjara, sedangkan yang menjadi ratu ataupun penguasa pada saat itu namanya adalah Zulaikha. Tapi karena ketampanan daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam sehingga membuat Siti Zulaikha itu terpikat hendak terhadap Nabi Allah Yusuf alaihissalam, sehingga di dalam cerita terkenalah Nabi Yusuf ini fitnah. Akan tetapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan dengan kecerdasan daripada Nabi Allah Yusuf, maka Nabi Yusuf ini bisa lepas daripada hukuman akibat fitnah tersebut. Dan pada akhirnya, singkat cerita daripada cerita Nabi Allah Yusuf dan Zulaikha, yang tadinya itu Nabi Yusuf adalah orang yang bekerja padanya, tapi kehendak Allah, karena kesabaran daripada Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf ini dikisahkan akhirnya menikah dengan seseorang yang ratu yang bernama Zulaikha, sehingga setelah mereka menikah itu Yusuflah yang menjadi penguasa dan Zulaikha itu menjadi orang yang tunduk kepada Nabi Allah Yusuf. Jadi berbalik posisi, yang tadinya Nabi Allah Yusuf itu sebagai hamba, artinya orang yang bisa diperintah-perintah, tunduk di bawah kekuasaan daripada Zulaikha, dengan keadaan kesabaran daripada Nabi Allah Yusuf. Ketika Nabi Allah Yusuf itu yang menjadi pemimpin di negeri itu dan akhirnya menikah dengan Zulaikha, maka berbalik, Zulaikha itu menjadi orang yang di bawah kekuasaan daripada Nabi Allah Yusuf. Nah, kisah ini menyisakan ibrah yang
sangat dalam bagi orang-orang yang berakal dan orang-orang yang memikirkan akan ibrah yang Allah tinggalkan di dalam kitab sucinya, bahwasanya kesabaran seseorang akan menyebabkan dirinya itu terangkat pada kedudukan yang tinggi, sedangkan orang yang mengikuti syahwat atau hawa nafsunya akan terperosok daripada keadaannya yang tinggi menjadi keadaannya yang lebih rendah. Ini adalah contoh akibat daripada mengikuti syahwat dan akibat daripada berpegang teguh di atas kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan kita sehingga kita termasuk orang-orang yang menggunakan dan menjadikan sabar sebagai pelindung dan penolong atas diri kita semuanya. Demikian saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.